Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yohana Berlianisa dari kelas B Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang materi manajemen, yaitu tentang literasi keuangan dan investasi. Pentingnya literasi keuangan dan investasi bagi anak muda adalah agar generasi milenial di masa yang akan datang dapat lebih memanage keuangan yang ada sehingga mengerti dan paham akan pentingnya literasi keuangan. Mengurangi generasi milenial yang selalu dihadapkan dengan gaya hidup yang konsumtif dengan cara memberi pemahaman yang baik soal keuangan, dan juga meningkatkan tingkat literasi keuangan agar tidak menekankan pada kesenangan semata, sehingga mengesampingkan resiko yang mungkin terjadi di masa mendatang. Cara mengelola keuangan yang baik yaitu yang pertama adalah belajarlah menabung secara perlahan untuk masa depan yang lebih baik dan untuk memiliki pegangan apabila dibutuhkan secara mendadak. Yang kedua yaitu apabila ingin membeli sesuatu, alangkah baiknya jika mengutamakan membeli yang dibutuhkan dahulu daripada membeli yang hanya diinginkan semata-mata untuk kesenangan pribadi. Yang ketiga yaitu menghindari berbelanja yang berlebihan. Yang keempat yaitu menghindari pikiran untuk menghutang dan juga kredit karena dapat menumpukan biaya dengan adanya bunga. Yang kelima yaitu menulis catatan pengeluaran dan pemasukan uang secara rutin. Berikut cara berinvestasi yang baik, yaitu yang pertama, tanamkan mindset optimis, pantang menyerah, dan tidak takut mengambil resiko agar dapat mempengaruhi kesuksesan seseorang dalam berinvestasi. Yang kedua, pilih investasi yang tepat dan menguntungkan, mulai dari investasi kecil-kecilan terlebih dahulu sebagai permulaan. Yang ketiga yaitu mempunyai tujuan yang jelas dalam berinvestasi agar dapat terlaksana dengan baik. Yang keempat yaitu pilihlah investasi yang dapat melawan inflasi karena semakin berkembangnya zaman, kebutuhan pokok sehari-hari akan mengalami kenaikan harga. Yang kelima yaitu melakukan diversifikasi investasi agar mencegah kegagalan total jika salah satu aset mengalami kerugian sehingga kerugian karena adanya risiko dapat terminimalisir. Berikut bentuk-bentuk investasi yang ada yaitu yang pertama adalah saham. Kelebihan saham yaitu mendapat keuntungan yang sangat besar, bahkan dapat berkali lipat dari harga beli saham yang dikeluarkan sebelumnya. Kekurangan saham yaitu sewaktu-waktu dapat mengalami kerugian yang amat besar apabila harga saham turun seketika. Yang kedua ada emas. Emas memiliki kelebihan yaitu aset yang mudah dijual sewaktu-waktu apabila membutuhkan dana secara mendadak dan memiliki harga yang stabil bahkan cenderung naik. Kekurangan emas yaitu lebih beresiko hilang atau dicuri orang. Sewaktu-waktu harga bisa turun dan juga tidak memberikan penghasilan secara rutin. Yang ketiga yaitu properti. Kelebihan dari properti yaitu menjadi aset yang menjanjikan untuk dijadikan sebagai investasi dan resiko penurunan harganya sangat rendah, bahkan jarang terjadi. Kekurangannya yaitu membutuhkan modal yang sangat besar dan tidak mudah dijual apabila sewaktu-waktu membutuhkan dana yang mendesak. Yang keempat yaitu ada tabungan. Tabungan sendiri memiliki kelebihan yaitu dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki resiko yang besar dan transaksinya sangatlah mudah. Kekurangan tabungan yaitu tabungan akan mudah berkurang karena dapat diambil dengan mudah kapan saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Yang kelima yaitu ada deposito. Kelebihan deposito yaitu memiliki resiko yang sangat rendah dan bunga yang didapat lebih besar dari tabungan yang biasanya. Kekurangan deposito yaitu pencairan dana deposito yang dilakukan sebelum waktu jatuh tempo akan dikenakan sejumlah biaya yang cukup besar. Dan yang keenam ada reksadana. Kelebihan reksadana yaitu dikelola oleh manajer investasi sehingga tidak harus repot dalam mengurus investasi. Dalam investasi ke banyak tempat untuk menghasilkan keuntungan dan mengurangi terjadinya kerugian apabila satu tempat mengalami kerugian. Kekurangannya yaitu memiliki keuntungan yang lebih kecil dan terkadang tidak merasa puas dengan hasilnya karena tidak dikelola sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada obligasi. Obligasi memiliki kelebihan yaitu memberikan bunga yang besar yang melebihi bunga deposito dan memberikan pendapatan tetap yang berupa kupon.
Kekurangannya yaitu jangka waktu investasi ini sangat panjang, memiliki resiko yang cukup tinggi, dan apabila memiliki hutang dan mengalami bangkrut berarti uang tidak dapat dikembalikan lagi. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu adalah literasi keuangan adalah suatu rangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan baik dan benar. Dengan adanya literasi keuangan, masyarakat diberikan edukasi yang memadai dan mencukupi untuk mengambil keputusan keuangan yang baik, yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan memberikan manfaat yang lebih besar. Sedangkan investasi adalah upaya penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan di kemudian hari yang dapat meningkatkan kekayaan dan nilai aset. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.